pelaksanaan demokrasi pada masa revolusioner, yaitu pada tahun 1945 sampai 1950. Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik karena masih adanya revolusi fisik. Pada awalnya, kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal tersebut terlihat pada pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, menurut undang-undang ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dibantu dengan KNIP. Untuk menghindari bahwa Indonesia adalah negara yang absolut, maka pemerintah mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden nomor 5 tanggal 16 Oktober 1945. KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. B. Maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. C. Maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. A. Masa demokrasi liberal 1950 hingga 1959. Pada masa demokrasi ini, peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Akan tetapi, praktek demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan dominannya partai politik, landasan sosial ekonomi yang masih lemah, tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1945, yang mana atas dasar kegagalan itu, Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya 1. Bubarkan konstituante, 2. Kembali ke UUD 1945, tidak berlaku UUDS 1950, yang ketiga pembentukan MPRS dan DPAS. Masa demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin menurut TAP MPRS nomor 7 /MPRS /1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasakom. Ciri-cirinya adalah 1. Tingginya dominasi presiden, 2. Terbatasnya peran partai politik, 3. Berkembangnya pengaruh PKI. Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain 1. Sistem kepartean menjadi tidak jelas dan para pemimpin partai banyak yang dipenjarakan. 2. Peran parlemen lemah, bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPR-GR. 3. Jaminan HAM lemah. 4. Terbatasnya peran pers. 5. Kebijakan politik luar negeri memihak ke RCC atau Blok Timur yang memicu terjadinya peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Demokrasi di Indonesia mengalami perubahan-perubahan bentuk. Satu masa disebut masa demokrasi parlementer, atau kadang disebut juga demokrasi liberal. Pada saat yang lain disebut demokrasi terpimpin, atau pada Orde Baru disebut dengan demokrasi Pancasila. Perbedaan penamaan itu kadang membingungkan, karena antara nama dengan praktiknya tidak sesuai, atau sekalipun namanya berbeda. Tetapi dalam penerapannya tetap hampir sama, yakni demokrasi itu hanya milik penguasa dan bukan milik rakyat. Padahal esensi dari demokrasi itu harus dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, bukan dari rakyat, oleh penguasa dan untuk penguasa. Penguasa itu bisa berupa presiden, anggota dewan, atau partai politik. Demokrasi parlementer yang ditetapkan di Indonesia sejak tahun 1950 adalah sesuai dengan demokrasi yang diamanatkan oleh UUDS 1950. UUDS 1950 menetapkan bahwa sistem pemerintahannya adalah sistem parlementer, di mana kepala pemerintahan dikendalikan oleh Perdana Menteri, dan Presiden hanya sebatas kepala negara serta memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk menunjuk formatur kabinet. Presiden Soekarno menunjuk Ketua Masyumi M. Natsir sebagai formatur kabinet. Posisi formatur kabinet inilah yang kemudian mengantarkan M. Natsir sebagai Perdana Menteri pertama pada masa demokrasi parlementer. Perdana Menteri M. Natsir mulai menjalankan pemerintahan pada bulan September 1950. Konflik yang terjadi antara Presiden Soekarno dengan Partai Masyumi menunjukkan peningkatan dari satu periode ke periode berikutnya. Intensitas konflik itu semakin keras. Sejak keluarnya konsepsi presiden dan puncaknya pada masa demokrasi terpimpin, hampir setiap pernyataan dan kebijakan Soekarno selalu ditanggapi dan ditentang Masyumi. Begitu juga sebaliknya, Soekarno menilai kritikan itu sebagai bentuk pembangkangan dan perlawanan. Adanya
negatif dari masing-masing pihak dan tidak berujungnya konflik di antara kedua belah pihak, maka semakin memperburuk hubungan antara Soekarno dengan Masyumi. Masyumi menilai Soekarno mengabaikan asas-asas demokrasi, dan Soekarno menilai bahwa Masyumi adalah musuh demokrasi terpimpin. Pertarungan antara Masyumi yang melandaskan sikap dan tindakannya atas dasar demokrasi konstitusional harus berakhir dengan kebijakan dan keputusan Soekarno untuk membubarkan Masyumi atas nama demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola merupakan istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Pengesahan pemerintahan negara pada pemilihan umum yang walaupun bebas dan adil digunakan oleh pemerintah untuk melanjutkan kebijakan dan tujuan yang sama. Sejarah masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 hingga tahun 1965 di Indonesia terkait erat dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sistem politik dan pemerintahan ini bersifat terpusat yang membuat kekuasaan Presiden Soekarno menjadi amat kuat. Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang berisi 1. Pembubaran konstituante, 2. Berlakunya kembali UUD 1945, 3. Tidak berlakunya UUD 1950, 4. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menandai berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yang berlaku dari 1959 hingga 1965 memiliki artian bahwa demokrasi dengan pengakuan kepemimpinan. Konsep dan tujuan demokrasi terpimpin. Terdapat dua pokok pemikiran dalam konsep tersebut, diantaranya yang pertama, pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Yang kedua, membentuk kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru atau golongan fungsional alias golongan karya. Tujuan sistem demokrasi terpimpin adalah untuk menata kembali kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pada pelaksanaannya justru kerap melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Sistem demokrasi terpimpin mulai ditinggalkan setelah terjadi peristiwa Gerakan 30 September pada tahun 1965 yang menjadi awal melemahnya pengaruh dan kekuasaan Presiden Soekarno. Kelemahan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin memiliki karakteristik utama diantaranya 1. Mengaburnya sistem kepartaian. Partai politik bukan untuk mempersiapkan diri untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan, namun lebih sebagai elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, TNI AD, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua yaitu melemahnya lembaga legislatif. Dibentuknya DPR gotong royong atau DPR GR membuat sistem politik melemah. Hal ini dikarenakan DPR GR hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini juga ditentukan oleh Presiden. Yang ketiga yaitu hak dasar manusia sangat lemah. Presiden mudah untuk menyingkirkan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijakan atau siapapun yang mempunyai keberanian untuk menentangnya. Beberapa lawan politik menjadi tahanan. Yang keempat yaitu puncak anti kebebasan pers. Menjadi masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Pemerintah melarang terbitnya beberapa surat kabar seperti Harian Abadi dari Masyumi dan Harian Pedoman dari PSI atau Partai Sosialis Indonesia. Yang terakhir yaitu otonomi daerah sangat terbatas. Hal ini dikarenakan sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Demokrasi Orde Baru. Demokrasi pada masa Orde Baru merupakan istilah yang digunakan untuk memisahkan kekuasaan antara masa pemerintahan Presiden Soekarno-Hatta dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto. Demokrasi pada masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1965 hingga tahun 1998. Ciri-ciri dari demokrasi pada masa Orde Baru adalah pemusatan kekuatan di tangan Presiden, pembatasan hak-hak politik rakyat dengan penggunaan intimidasi bagi lawan politik yang merupakan tindakan pelanggaran HAM, pemilu yang tidak demokratis dan kurang bersih karena adanya upaya intervensi dari pihak yang berkuasa, pembentukan lembaga ekstra konstitusional dan penafsiran tunggal konstitusi oleh penguasa, maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme,
serta hak kebebasan berpendapat dan berorganisasi yang dibatasi dan dikekang. Pelaksanaan demokrasi yang terbaik adalah pada masa pelaksanaan demokrasi era reformasi. Karena pelaksanaan demokrasi era reformasi telah membawa perubahan-perubahan dalam bidang politik dan usaha penegakan kedaulatan rakyat, serta meningkatkan peran serta masyarakat dan mengurangi dominasi pemerintah dalam kehidupan politik. Pelaksanaan demokrasi pada era reformasi menggunakan sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berhasil mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, mengutamakan musyawarah mufakat, mengutamakan kepentingan masyarakat, dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Pelaksanaan demokrasi di era reformasi membuat Indonesia merasakan nuansa demokrasi yang aman dan adil, terutama dalam hal penegakan HAM dan usaha recovery ekonomi dan kemandirian bangsa.